Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFems dan di video kali ini kita akan membahas terkait hal yang lagi heboh beberapa hari ini terkait kuantum komputer dan apakah kuantum komputer bisa menang melawan Bitcoin. Dan aku kasih spoiler dikit bahwa saat ini Bitcoin itu masih aman. Dan yang penting teman-teman sebelum panik dan menjual semua aset Bitcoin, kalian dengerin dulu penyampaian aku saat ini. Nah, jadi kuantum komputer itu apa sih? Mari kita bedah pelan-pelan pakai analogi biar teman-teman lebih paham, lebih mudah buat memahami. Nah, bayangin ada komputer biasa. Dia bekerja pakai bit, nilainya cuma 0 atau 1. Kayak saklar lampu, nyala atau mati, satu-satu berurutan. Kuantum komputer itu pakai qubit. Bisa jadi 0,1 atau keduanya sekaligus. Kayak bisa ngecek semua pintu di gedung secara bersamaan. Nah, sekarang bayangin enkripsi Bitcoin itu seperti gembok dengan kombinasi 78 digit. Komputer biasa harus coba satu persatu dan butuh waktu lebih dari umur alam semesta untuk mengcracknya. Sedangkan kuantum komputer bisa coba banyak kombinasi sekaligus, tapi itu nggak sesimpel kedengarannya. Nah, ancamannya nyata atau lebay sih? Nah, kalau boleh jujur, quantum computing secara teori memang bisa jadi ancaman. Tapi ada satu masalah yang besar yang sering di-skip di media sensasional dan beberapa orang yang hanya ingin nge-hate Bitcoin aja, tanpa ngerti penjelasan terkait kuantum itu apa. Nah, 4.000 qubit dibutuhkan untuk crack Bitcoin. 433 qubit terbaik yang ada saat ini adalah IBM Condor 2023. Dan butuh estimasi 10 tahun untuk kita mengerti bahwa ancamannya mulai nyata. Mari kita perbandingkan kekuatan yang dibutuhkan. Kita ngerebus air itu butuh 1 liter. Mining 1 Bitcoin itu butuh 143 kWh. Dan quantum crack Bitcoin itu butuh energi setara bintang, teman-teman. Ini menurut penelitian dari Cambridge yang menyerang Bitcoin, mining via quantum butuh energi output sebesar bintang. Nah, sekarang buat teman-teman yang udah dengerin bisa cek pemahaman ini, jawab kuisnya apakah teman-teman udah paham materi terkait kuantum bagian qubit ini. Nah, sekarang Bitcoin itu bukan hanya duduk diam menghadapi ancaman nyata dari kuantum. Komunitas Bitcoin dan para developer udah tahu soal ancaman ini jauh sebelum media ramai dan mereka punya rencana. Satoshi Nakamoto sendiri sudah warning teman-teman sejak 2010. Di mana Satoshi warning di forum Bitcoin Talk, dia sendiri bilang bahwa jika quantum computing menjadi ancaman nyata, kita bisa upgrade ke algoritma yang quantum resistant. Itu bukan masalah baru. Kemudian NIST dimulai standarisasi post quantum crypto. Lembaga standar AS NIST sedang mengembangkan algoritma enkripsi baru yang tahan terhadap serangan kuantum, bukan cuma untuk Bitcoin, tapi seluruh internet. Dan Grayscale Research, masalah governance, Grayscale bilang tantangannya terbesar bukan teknis, tapi bagaimana seluruh komunitas Bitcoin sepakat untuk upgrade ke standar baru dan itu yang bisa dilakukan. Kemudian quantum resistant Bitcoin sama seperti Bitcoin pernah di-upgrade berkali-kali. Seperti Segwit, Taproot yang bikin teman-teman kalau transfer Bitcoin nggak semahal itu sekarang. Enkripsinya itu bisa di-upgrade lagi dan protokol Bitcoin dirancang untuk bisa berevolusi. Nah, sekarang kita bahas terkait mitos dan fakta. Mitos, yaitu kuantum komputer bisa crack Bitcoin sekarang juga. Jawabannya adalah kuantum komputer terbaik di dunia ini masih jauh dari kemampuan itu. Untuk mengcrack enkripsi Bitcoin dibutuhkan setidaknya 4.000 qubit yang stabil. Sementara teknologi terbaik ya sekarang baru ratusan qubit dan tingkat errornya masih sangat tinggi. Dan Bitcoin, mitos selanjutnya adalah Bitcoin tidak punya rencana untuk menghadapi kuantum. Faktanya adalah komunitas developer Bitcoin udah membahas ini bertahun-tahun sehingga mereka membuat post quantum cryptography. Kemudian mitos lagi bahwa kalau kuantum bisa crack Bitcoin, semua internet juga mati. Tidak, menurutku internet akan tetap hidup, tetapi teman-teman perlu dipahami bahwa teknologi yang melindungi Bitcoin saat ini adalah teknologi yang sama yang melindungi perbankan, email, WhatsApp, bahkan seluruh internet. Jika kuantum mengancam Bitcoin, maka seluruh digital akan terancam. Dan itu alasan kenapa seluruh dunia sekarang sedang bersiap dan bukan hanya Bitcoin. Dan selanjutnya adalah quantum computing butuh energi luar biasa besar untuk mengcrack Bitcoin.
Faktanya adalah 100% benar, teman-teman, di mana penelitian akademis menunjukkan bahwa menyerang Bitcoin Network memerlukan quantum mining secara praktis dan mustahil untuk dilakukan. Energi yang dibutuhkan setara dengan output total sebuah bintang. Ini bukan hambatan yang bisa dilewati dalam waktu dekat. Sehingga kesimpulan yang bisa aku sampaikan saat ini per tanggal 9 April 2026 bahwa ancaman kuantum ini sedikit lebay, tapi ancaman itu nyata untuk masa depan. Tapi panik sekarang itu berlebihan karena teknologinya belum ada, komunitasnya udah siap dan seluruh digital punya masalah yang sama jika kuantum beneran ada. Dan ingat, kuantum terbaik sekarang masih ribuan qubit dan masih sering error, teman-teman. Dan enkripsi Bitcoin itu selalu bisa di-upgrade dan sudah direncanakan. Bahkan ancaman ini sudah diketahui sejak 2010, bukan berita baru. Dan misalkan Bitcoin pun kena quantum attack, seluruh internet pun juga kena, jadi semua pihak harus bersiap. Dan timeline ancamannya adalah nyata, estimasi 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan teman-teman yang investasi dalam jangka panjang mungkin 4 sampai 8 tahun nggak perlu khawatir dan selalu ada cara untuk mengatasi quantum attack ini. Entah nanti kita upgrade Bitcoin-nya menjadi lebih secure, lebih aman, dan banyak hal lainnya. Oke, sekian dulu dari aku. Semua informasi ini bersifat edukasi aja, bukan saran investasi dan selalu lakukan riset mandiri, teman-teman. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.